Halo sahabat-sahabat semuanya, selamat siang. Jadi pada saat ini kita mencoba untuk memberikan respon atau tanggapan berkaitan dengan pro kontra terhadap perubahan fungsi cagar alam yang semula menjadi cagar alam Mutis Timau dan sudah menjadi taman nasional. Dan yang kita lihat ini pro kontra yang begitu masif, yang begitu terjadi di media sosial. Ada yang menolak dengan tegas, ada yang mendukung dengan tegas, ada yang menolak dengan catatan, ada yang mendukung dengan catatan. Nah, ada 4 pilihan di sini. Kita coba lihat sedikit berkaitan dengan apa itu cagar alam. Nah, kalau secara teoritis saya kira mungkin kita akan membacanya di regulasi ataupun di tulisan-tulisan yang telah dibuat, tapi yang kalau kita memahami secara sederhana bahwa cagar alam itu adalah sesuatu wilayah yang keasliannya dari dulu seperti apa, baik itu flora maupun faunanya, alamnya, itu dari dulu sampai kapanpun itu akan tetap seperti itu. Ini sebagai contoh, kalau ada tumbuhan ya, ada tanaman, bukan tanaman ya, tumbuhan, misalnya seperti ciri khas di sana itu ada namanya ampopo, ada yang mati terus kita bilang mau tanam kembali, itu tidak bisa. Kemudian kalau cagar alam itu sesungguhnya tidak ada aktivitas dalam bentuk apapun di dalamnya, ya itu kecuali tujuan-tujuan tertentu yang berkaitan dengan bagaimana tetap mempertahankan alam itu tetap asli, itu bisa dilakukan. Tetapi untuk tujuan-tujuan seperti pariwisata, seperti pembangunan, seperti infrastruktur dan lain sebagainya, itu sesungguhnya itu tidak boleh. Nah, kalau misalnya ini ada pemukiman kemudian dekat dengan lokasi cagar alam, kalau ada kayu kering ya, jadi kebetulan dekat kebun kita atau dekat rumah kita, terus kita mau ambil untuk jadikan sebagai kayu bakar, itu pun tidak boleh, sangat tidak boleh. Kemudian apalagi misalnya kita mau ambil kayu mentah untuk pembangunan rumah, untuk pagar kebun, ya seperti yang terjadi di masyarakat sekitar itu, baik di desa Denas, desa Fatunasi, desa Mutis dan desa Nopi, serta desa-desa lain yang masuk dalam wilayah cagar alam itu sendiri. Kalau kita coba ikuti atas permintaan itu atau atas alasan itulah kemudian pemerintah berinisiatif untuk melakukan perubahan fungsi. Nah, perubahan fungsi dari cagar alam menjadi taman nasional. Nah, dengan adanya perubahan fungsi ini maka ada pembagian zona. Ada zona pariwisata misalnya, ada zona religi misalnya untuk ritual-ritual adat. Di sana kan ada namanya Volkanov, artinya batu marga ya. Itu biasanya masyarakat setempat itu melakukan ritual-ritual di sana, itu zona religi. Kemudian zona pemanfaatan misalnya untuk infrastruktur, nah, zona jalan, zona untuk dilalui jaringan listrik. Ya, misalnya kita gambarkan bahwa di Dusun 4 Punuf Desa Fatunasi itu juga belum ada listrik. Kemudian Desa Nenas keseluruhannya, Desa Mutis, Desa Nuapin, itu sama sekali tidak ada listrik. Nah, kenapa dari dulu sampai hari ini belum bisa dibangun jaringan listrik? Karena alasannya adalah tidak mendapatkan izin dari cagar alam atau BKSDA, sehingga apapun langkahnya itu sudah diusulkan berkali-kali tetapi tetap saja ditolak. Pertanyaan sederhana untuk kita adalah, kalau hanya alasan listrik, alasan jalan, kalau jalan tidak mungkin karena jalan dari dulu itu sudah ada badan jalan. Dari jalan tanah sudah dilakukan peningkatan menjadi jalan sirtu. Dulu sempat dilakukan jalan lapen, tapi karena lapennya sudah terkupas, maka kemudian zaman Pak Victor Leskodat menjadi gubernur itu dilakukan pelebaran jalan dan juga perkerasan jalan sirtu. Nah, sekarang
Mau jadi jalan hot mix itu katanya tidak bisa karena itu adalah wilayah kawasan cagar alam. Inilah alasan-alasan yang tentunya juga masih banyak alasan yang berkaitan dengan cagar alam maupun taman nasional. Nah, kenapa kemudian juga harus didorong ke taman nasional? Khusus wilayah Fatunasi itu, di Fatunasi itu dikenal dengan surga tersembunyi. Nah, waktu itu sempat viral ya, bukan hanya dikenal di NTT, tetapi juga dikenal secara nasional bahkan internasional. Itu dikenal sebagai surga tersembunyi. Tetapi dalam pengembangannya itu tidak bisa dilakukan secara masif karena itu berada dalam wilayah kawasan cagar alam. Alasan itulah kemudian pemerintah berinisiatif untuk melakukan perubahan fungsi. Nah, perubahan fungsi itu ada spot tertentu yang dijadikan sebagai titik pariwisata, misalnya di Bonsai Alam. Kemudian juga ada di Lelfuj, ya, itu tempatnya sangat indah, udaranya sejuk, alamnya asli, pohon-pohonnya yang dengan kekasannya pupunya itu hanya ditemukan di sana. Kemudian yang floranya seperti rusa, kuskus, musang dan lain sebagainya itu ada di sana. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan untuk kita adalah kalau nanti terjadi perubahan fungsi dari cagar alam menjadi taman nasional, apakah ini akan tidak berbahaya bagi masyarakat di sekitar? Akan terjadi penggusuran seperti yang ditakutkan, akan terjadi upaya untuk melakukan pertambangan, akan ada pembangunan villa di puncak seperti yang ada di daerah-daerah di Jawa dan juga lain sebagainya. Nah, inilah hal-hal yang kemudian ditakuti oleh masyarakat sekitar. Karena itu bahwa singkatnya adalah kita coba memberikan pendapat. Yang pertama adalah bahwa kalau nanti kita mendukung perubahan fungsi, maka harus ada catatan. Catatan itu apa-apa saja. Apabila ditemukan bahan galian dalam bentuk apapun di wilayah Muti Istimewa, itu dengan tegas kita akan menolak untuk tidak boleh dilakukan pertambangan. Apapun alasannya. Mau uranium mau gamping mau mangan mau emas atau apa ya, apabila ditemukan di sana itu dengan tegas kita menolak untuk tidak dilakukan pertambangan. Yang kedua adalah tidak boleh dilakukan pembangunan villa di puncak, ya, dengan alasan apapun. Apabila mau melakukan pembangunan maka itu ada di dalam kawasan pemukiman. Di mana? Misalnya di Desa Fatunasi. Misalnya di Desa Fatunasi itu di Dusun 1, Dusun 2, Dusun 3. Nah, itu kebetulan batas langsung dengan kawasannya. Terus Dusun 4 itu ada di Punuf berbatasan dengan Desa Nenas. Bisa juga membangun di Desa Nenas, bisa juga membangun di Desa Mutis, di Sunupin, terserah. Tetapi membangun di dalam kawasan hutan tidak boleh. Kenapa? Karena akan mengganggu ekosistem yang ada. Juga bisa juga akan ada bukaan yang begitu besar di situ, maka akan terjadi pengurangan yang namanya infiltrasi atau resapan air. Nah, kalau sudah terjadi demikian, maka kalau terjadi bukaan besar-besar yang terjadi di misalnya pertambangan maupun pembangunan lain dilakukan, terjadi bukaan besar-besaran di hulu, maka di hilir itu akan terjadi kekeringan. Ya, misalnya sungai Nalmina bisa kering, yang biasa setiap tahun orang bisa berusaha menanam jagung, sawah dan lain sebagainya. Kemudian di jalur Kibenenain ada yang masuk ke Timor Leste, ke Wepoli. Nah, ini kita berharap bahwa tidak akan terjadi. Kemudian juga bahwa pengelolaannya itu harus dikembalikan kepada masyarakat sekitar. Nah, pertanyaan untuk kita adalah bahwa sejauh mana kesiapan kita sebagai masyarakat yang ada di lokasi tempat. Apakah kita siap untuk melakukan pengelolaan? Misalnya kita siapkan tempat penginapannya, kemudian juga ada tempat-tempat untuk ketika orang datang lapar harus makan, orang harus minum, orang mau mendaki harus ada jasa seperti kuda, ya. Kemudian juga ada pemandu, lalu juga ada hal yang dianggap bermanfaat untuk para pengunjung. Apakah kita sebagai masyarakat yang ada tinggal di lokasi tempat menyiapkan itu semua atau kita tidak mampu untuk menyiapkannya? Apabila kita tidak mampu menyiapkan sebagai masyarakat, maka tentu ini akan diambil oleh
pemerintah daerah. Nah, kalau pemerintah daerah tidak mampu mengambil alih, maka akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Seperti yang saat ini sudah terjadi, pemberlakuan karcis. Ya. Ini disebut dengan penerimaan negara bukan pajak. Nah, kalau dulu sebelum terjadi perubahan fungsi, itu yang masuk ke sana hanya izin tertentu dari BKSDA. Jadi tidak semua orang bisa dengan mudah untuk masuk ke sana. Tapi setelah menjadi Taman Nasional, itu beberapa hari kemarin itu begitu viral. Itu luapan manusia yang masuk ke sana itu luar biasa. Yang jadi pertanyaannya adalah, apakah dari BKSDA atau dari kementerian ini sudah melakukan pembagian zona dengan jelas? Zona pariwisata tadi, kemudian zona pertanian, zona religi. Kalau ini peta pembagian zonanya belum ada, terus karcisnya sudah diberlakukan, maka tidak menutup kemungkinan lokasi atau zona yang harusnya menjadi titik religi itu dimasuki oleh pengunjung. Terus pertanyaannya adalah, apakah itu masih religi? Lokasi itu masih angker, lokasi itu masih religi. Kalau misalnya itu sudah seperti itu, nah mestinya ini tidak harus terburu-buru. Kemudian kalau kita melihat yang dilakukan atau yang terjadi saat ini kelihatannya seperti sangat terburu-buru. Dari pihak BKSDA atau dari pihak pemerintah mengatakan bahwa kita sudah melakukan kajian sejak tahun 2016. Nah, sebagaimana yang kemarin tanggal 22 Januari 2025 itu dilakukan sosialisasi terbatas oleh BKSDA di Rakor Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan Batumasih. Pak Aris mengatakan bahwa sosialisasi ini akan terus dilakukan. Nah, apakah ini tidak terbalik? Mestinya sosialisasi itu sudah dilakukan jauh sebelum terjadi atau keluarnya keputusan untuk terjadi perubahan fungsi dari Cagar Alam menjadi Taman Nasional. Kalau misalnya alasan karena keterbatasan anggaran, kalau memang alasan itu, kenapa tidak dianggarkan dulu untuk adanya anggaran untuk sosialisasi? Nah, sosialisasi di sini juga, kalau yang kita lihat ini adalah menggunakan pola sampling, ya, pola keterwakilan. Jadi dia seseorang yang dianggap tokoh di lokasi atau wilayah setempat itu dipanggil, kemudian diminta keterangan, disampaikan kelebihan dan kekurangan dari cagar alam dan maupun Taman Nasional, kemudian diminta untuk menentukan pilihan mendukung atau menolak. Nah, kalau misalnya menolak, maka itu berpindah lagi. Nah, kalau misalnya dapat yang mendukung, maka itu dianggap bahwa sudah dilakukan sosialisasi. Pertanyaan adalah, apakah orang yang mewakili itu sudah mewakili seluruh masyarakat yang ada di sekitar atau seluruh masyarakat di lokasi terdampak atau tidak? Harapan dari masyarakat semua yang tinggal di situ adalah tidak ada keterwakilan. Semua masyarakat wajib untuk mendapatkan informasi kaitan dengan itu. Baik untuk mendapatkan penjelasan berkaitan dengan cagar alam, dengan kelebihan dan kekurangannya, maupun Taman Nasional dengan kelebihan dan kekurangannya, sehingga ketika menyatakan sikap untuk mendukung, benar-benar memahami apa itu cagar alam, tujuannya apa, manfaatnya apa, seperti apa. Dan apabila juga kalau mau menolak pun mengerti betul ya, cagar alamnya seperti apa itu cagar alam, apa itu Taman Nasional, bagaimana fungsinya, bagaimana kelebihannya, bagaimana keunggulannya. Ini harus disampaikan secara terbuka. Nah, ini yang terjadi dalam penjelasan kemarin itu adalah bahwa akan dilakukan sosialisasi. Pertanyaannya adalah, ketika melakukan sosialisasi terus dianggap bahwa yang disampaikan itu tidak membawa dampak positif, tidak membawa manfaat, tapi justru sebaliknya, apakah keputusan itu masih bisa ditinjau kembali atau tidak? Nah, ini yang harapan kita, bahwa apabila mengambil satu keputusan, mestinya itu melewati kajian yang benar-benar matang, bukan hanya sekedar mengambil titik tertentu atau sampling tertentu kemudian memutuskan bahwa sudah dilakukan. Nah, ini harapan kita bahwa kalau memang yang sudah terjadi saat ini yang kita ikuti dengan adanya pembagian zona tadi atau perubahan fungsi ini, masyarakat sudah bisa mengakses ambil kayu bakar.
masyarakat sudah bisa ada zona tertentu yang bisa untuk pertanian tanpa harus merusak hutan ya. Jadi misalnya di atas itu hutan dengan daun rantingnya, daunnya tetap utuh, sedangkan di bagian bawah bisa dimanfaatkan untuk menanam sayur, menanam tanaman-tanaman lain yang bisa menunjang ekonomi masyarakat. Kemudian juga ada titik tertentu yang memiliki nilai jual pariwisata, itu bisa dimanfaatkan seperti di bonsai alam, di Dolfus, dan juga di tempat-tempat yang nanti akan ditentukannya. Kemudian juga jaringan listrik juga akan masuk ke wilayah sebagian desa Fatunasi, kemudian juga di desa Nenas, desa Mutis, dan juga desa Nopin. Nah, ini adalah kabar yang kita dapatkan ya seperti itu ya. Mudah-mudahan bahwa tujuannya hanya semata-mata untuk itu. Tetapi apabila ada tujuan lain yang terselubung di dalam, apapun tujuannya, tetapi yang apabila tujuan itu adalah untuk merusak keaslian alam Mutis dan Timau, menghilangkan ekosistem aslinya dan merubahnya dengan cara apapun, kita akan tetap berada pada garis terdepan untuk tetap mempertahankan agar Mutis tetap asli, kemudian hutannya dari dulu seperti apa akan tetap seperti itu, dan kita akan lestarikan dengan misalnya melakukan penanaman pengganti ya, contohnya ada empu yang sudah mati ya kita bisa tanam baru. Nah, itu akan kita lestarikan, dan tugas kita adalah bahwa lembaga adat ya, pemangku adat ini harus benar-benar dihidupkan, karena sebelum Indonesia merdeka masyarakat itu sudah ada di sana. Masyarakat Nenas, masyarakat Fatunasi, masyarakat Nopin, masyarakat Mutis itu sudah ada di sana. Tetapi hutan itu tetap dijaga. Walau waktu itu belum ada polisi kehutanan, belum ada intervensi dari negara, itu hutan itu tetap dijaga. Nah, ini yang jadi persoalan adalah jangan sampai setelah dilakukan perubahan fungsi ini dikendalikan negara, bukan hutannya tetap terlestari, tetapi justru akan menjadi merusak. Nah, itu yang kita tidak harapkan seperti itu. Bahwa sesungguhnya adalah untuk Mutis Timau ini menjadi paru-parunya Timor. Karena apa? Karena Timor ini juga dikenal dengan daerah yang gersang, daerah yang kurang air. Nah, bayangkan saja kalau hutan ini terjadi pembukaan besar-besaran, ya, kemudian terjadi pembukaan, maka penguapannya akan besar. Saya pastikan bahwa kekeringan akan terjadi di mana-mana. Sehingga harapan kita bahwa untuk semua yang mendukung, hak Anda untuk mendukung. Untuk semua yang menolak, hak Anda untuk menolak. Untuk semua yang mendukung dengan catatan, hak Anda untuk menyampaikan. Dan untuk yang menolak dengan catatan, hak Anda pula untuk menyampaikan. Dengan harapan kita bahwa hal seperti ini perlu kita duduk bersama, kita berdiskusi, barulah kita memutuskan sesuatu yang dianggap bahwa ini bermanfaat. Kurang lebih seperti itu, kita dari Mutis menyampaikan salam.